Hey, balik mana karo aku, Depras. Di video kali ini aku akan membahas sebuah negara maju yang berada di ASEAN. Bahkan bisa dibilang ini satu-satunya negara yang paling maju di ASEAN. Negaranya itu ya sebetulnya kalau dilihat dari luas wilayahnya itu nggak terlalu besar, tapi dia menjadi salah satu negara industrial atau bisa dibilang negara modern di kawasan ASEAN, yaitu negara Singapura. Siapa yang sudah pernah main ke Singapura, ke Disneyland, ke tempat-tempat wisatanya? Mungkin next video aku akan buat tempat-tempat wisata yang recommended di wilayah Singapura. Untuk sekarang kita akan membahas secara geografis, secara ekonomi, kenapa Singapura ini menjadi negara maju. Oke, Singapura ini menjadi salah satu uh, epicentrum perdagangan dunia. Ya, kalau epicentrum itu kan namanya epicentrum, berarti sentralnya atau tengah-tengahnya perdagangan dunia. Ya kalau seperti itu otomatis sih mau gimana pun lewatnya ya lewat Singapura, otomatis perdagangan atau sektor-sektor lainnya itu pasti sangat berkembang. Salah satu negara industri yang sangat maju di kawasan Asia Tenggara. Wow, dia adalah sebuah negara industri yang sangat-sangat maju, yang sangat-sangat luar biasa perkembangannya di kawasan Asia Tenggara. Bahkan bisa dibilang itu apa? Ekonominya itu paling kompetitif di seluruh dunia. Terbukti itu dari pembangunan ekonomi. Singapura itu tumbuh dari 25,1 miliar itu pada tahun 2000. Kemudian itu naik sekitar 194 miliar itu tahun 2005 ya. Selang selang 5 tahun itu sudah bisa mencapai apa? Kenaikan itu lebih dari 100%, itu sangat-sangat luar biasa loh. Bahkan ini dikutip dari Business Environment Risk Intelligence atau bisa kita singkat BRI. Singapura adalah negara maju dengan pembangunan ekonomi yang paling bersaing. Wow, ini sangat-sangat luar biasa karena Singapura ini terbukti sejak tahun 2000 di mana Singapura menjadi rumah bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi dia membuka hubungan umum, membuka investor asing untuk masuk, sehingga Singapura ini menjadi sasaran ekspor terbesar bagi kawasan Asia, Eropa, Amerika, Oceanic, Afrika. Pokoknya produk-produk dari negara-negara sekitar itu pasti dijualnya itu ke Singapura, itu pasti ada. Terus untuk faktor pendorongnya, Singapura menjadi, menurut studi ilmiah yang berjudul faktor pendukung keberhasilan Singapura sebagai salah satu pusat perdagangan dunia, kajian perspektif multinational corporation di Singapura tahun 2011 ditulis oleh Prita Tarigan. Ada beberapa faktor yang mendorong Singapura menjadi negara maju. Yang pertama itu keberhasilan Singapura menjadi pusat perdagangan dunia. Pusat perdagangan dunia. Jadi dimanapun kan yang aku bilang tadi, dia menjadi titik ekspor semua produk dari dunia, sehingga otomatis perkembangan teknologi dan sebagainya itu yang cepat jadi Singapura. Kayak produk-produk handphone, produk-produk gadget-gadget itu launching itu biasanya yang pertama kali itu di Singapura. Yang kedua,
Keberhasilan Singapura telah membangun sektor industri dan mendatangkan investor serta tenaga ahli. Atas dasar hal ini, PDB rata-rata Singapura naik 5,3%. Wow, berarti dia membuka investor asing silakan masuk, tenaga ahli silakan masuk untuk mengembangkan teknologi, mengembangkan negaranya ya. Wow. Yang ketiga ini membangun industri berwawasan ekspor dengan cara mengundang investor asing. Ya yang aku bilang tadi, investor asing silakan masuk dan sebagainya. Yang keempat ini menetapkan undang-undang ketenaga kerjaan melalui sistem win-win solution. Jadi ini nggak ada yang diuntungkan, nggak ada yang dirugikan kalau di sini, karena investor untung, pekerja juga untung, karyawan terjamin. Ya intinya win-win solution itu yang terbaik lah. Yang kelima ini menasionalisasikan perusahaan-perusahaan strategis yang sebelumnya dikelola asing. Berarti no comment lah, aku takut menyinggung yang lain. Keberhasilan Singapura menstimulasi pihak investor asing sebagai partner bisnis internasional. Hal ini berdampak pada keberhasilan meningkatnya investor dalam aliran pendapatan. Ya, menarik investor itu yang paling susah. Tapi Singapura bisa menarik investor karena mungkin bisa dibilang letaknya yang sangat strategis. Dia itu letak secara geografisnya itu berada di jalur lintasan perdagangan dan pelayaran dunia. Ya, otomatis investor pun ya kalau untuk invest itu udah ada 60-70% lah. Yang berikutnya itu lalu lintas udara dunia. Itu secara geografis Singapura berada di ujung semenanjung Malaya yang ramai lintasan oleh kapal-kapal dagang dari berbagai negara sejak zaman dahulu. Wow, ternyata Singapura sangat-sangat cerdik memanfaatkan peluang ya. Apa yang ada di sekitarnya, apa yang value-nya dia kelola dengan sedemikian rupa sehingga dia bisa memanfaatkan itu menjadi poin untuk memajukan negaranya. Keren. Terus berikutnya itu Singapura secara langsung berbatasan dengan Selat Johor di sebelah barat dan utara, yang terus Selat Singapura itu berada di sebelah timur dan selatan. Otomatis semua menyatu di sentral situ. Ya, kalau udah kayak itu tinggal nunggu perkembangannya dan pengelolaan sumber dayanya yang maksimal, udah tinggal jalan. Keren, sangat-sangat keren. Ya, aku rasa cukup sekian dulu video kali ini. Aku Dipras pamit undur diri. See you.